Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Kiai Syarif Rahmat pada saat ditanya tentang permasalahan yang terjadi hari ini. Apa itu? Tentang munculnya surat dari Jatman Jamiyah Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah yang rois amnya adalah Habib Lutfi bin Yahya, yang mana ada SK Kemenkumhamnya, padahal Jatman adalah banomnya NU. Seharusnya SK Kemenkumhamnya itu nyinduk kepada NU. Lah ini kok ada, berarti indikasi Jatman mau bikin organisasi di dalam organisasi itu besar. Belum lagi tentang isi dari surat tersebut mengajak kepada idharah aliyah dan idharah wusto di seluruh jajaran untuk tidak hadir di acara di Surabaya, acara silaturahmi, padahal PBNU yang menginstruksikan. Pembangkangan kepada PBNU, padahal tujuan PBNU itu untuk menyatukan semuanya. Klarifikasi. Jadi seharusnya ini kan harus ditindaklanjuti, buktikan, mumpung PBNU memberikan tempat, ruang dan waktu, buktikan bahwa kalian itu organisasi, bahwa kalian dalam memimpin Jatman itu betul-betul tulus, betul-betul ikhlas, khidmah kepada NU. Lah ini kan ketahuan jadinya bahwa kalian itu ngakunya supi sedunia. Ternyata supi di sini sumber fitnah. 24 jam rumah Abah terbuka. Iya kalau mau nemui. Kalau enggak mau nemui, kita nunggu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Rugi toh kita. Lah ini buktinya PBNU sudah memberikan ruang dan waktu, malah menginstruksikan untuk tidak hadir, jangan hadir. Pembangkangan ini sudah jelas ini. Makanya apa yang disampaikan oleh Kiai Syarif Rahmat ini menarik untuk kita cermati, kita resapi. Jangan sampai gelar supi itu menjadi sumber fitnah, bukan supi dalam hakikoh sejati supi. Kita dengarkan bareng-bareng. Dalam tanda petik pembangkangan dari sebagian badan otonom NU itu sudah kelihatan sebelum pelaksanaan muktamar di Lampung. Bahkan saya sempat berbicara dengan beberapa sesepuh NU, bahkan dari sebagian dari PBNU tentang isyarat-isyarat ini. Nah kemudian apa yang sempat kami bicarakan itu muncul di muktamar, yaitu melalui pemilihan tanfidiyah dan syuriah. Menarik bahwa ketika ada calon syuriah yang kemudian tidak terpilih, kemudian malah membuat organisasi baru. Saya tidak akan sebut organisasinya. Dan yang dipakai semua adalah warga NU. Jelas ini adalah, kalau kasarnya, gembosi NU. Nah, seiring dengan munculnya polemik nasab, sebagian orang atau ada orang di wadah itu yang mungkin merasa tersentil oleh polemik nasab ini karena memang berhubungan nasab. Lalu bergeraklah warga NU di semua lini, mungkin sekarang sudah hampir semuanya menginginkan adanya gerakan baru. Setelah diketahui adanya pemalsuan sejarah Jatman, ini kita buka saja.
Saya sudah bicara dengan Kiai Khalwani tahun 2015 kalau tidak 19 tentang ini, dan beliau sudah langsung berbicara. Saya bilang bahwa kalau memang benar ada kecurigaan atau dugaan adanya penyimpangan itu, coba diklarifikasikan, dibicarakan langsung, motivasinya apa. Nah, apakah ini sifatnya hanya kesalahpahaman atau apa. Nah, naiklah. Karena isunya sudah melebar, sekarang kemudian jadwal menjadi berita besar, dan ada inisiatif dari PBNU untuk melakukan klarifikasi, tabayun. Wajibnya orang yang dalam tanda petik ya dituduh, itu tabayun. Itu wajib, bukan dengan diam atau dengan menghindari pertemuan dengan orang-orang yang menginginkan kejelasan dan penjelasan. Ini melengkapi dua lagi masalah di NU yang besar, yang ini sangat merugikan. Nanti saya kira itu akan kita sebutnya, ada dua masalah lagi yang cukup besar, yang ini kalau tidak segera ditangani akan menjadi masalah besar. Saya kira tidak ada alasan atau ekstrimnya tidak ada hak orang untuk menolak undangan PBNU. Karena memang tujuannya klarifikasi. Kalau memang kita benar, apapun yang akan dilakukan orang tidak akan takut kita. Ya. Kalau benar. Masalahnya adalah sikap diam selama ini memang disimpulkan oleh warga NU, berarti tuduhan selama ini tentang adanya pemalsuan itu benar adanya. Wajar ketika warga NU sudah bergolak seperti itu, PBNU mengambil inisiatif untuk mempertemukan antara penuduh dan tertuduh. Ya. Apapun hasilnya, jujurlah kalian semuanya. Apalagi kalian adalah orang-orang yang katanya bergerak di bidang sufi. Jangan sampai seperti saya bilang, sufi jadi sumber fitnah. Ya, ini kita harus ungkap ini semua. Janganlah punya rasa apa-apa. Ya, kita merasa sebagai orang tua, tunjukkan jiwa tuamu. Kalau Anda orang bijaksana, tunjukkan mana bukti bijaksanamu. Jangan dengan melemparkan sikap yang membuat masalah tidak selesai-selesai. Saya kira itu. Yeah. Ini harus selesai. Dan kita semua mengharapkan sebagai warga NU mungkin ya, ingin bulan ini juga selesai lah. Karena nanti pelantikan presiden harus sudah tidak ada masalah ini lagi. Yeah. Gitu? Oke, saya kira itu.